kopi tebal. Ini hanya kopi tebal. Ngobrol pintar tentang banyak hal. Ngobrol pintar tentang banyak hal. Bukan kami nak cari pasal, bukan pula nak buat hal. Bukan pula nak buat hal. Bolehlah kita merenyeh, Bolehlah kita merenyeh, tapi janganlah menyalah. tapi janganlah menyalah. Pakai akal cari solusi demi masa depan negeri. Demi masa depan negeri. Woi, sudah-sudahlah tuh, asyik nak merenyeh je. Hai, kami ini nak merenyeh, bukan nak menyalah. Lah, melodi lah lagi. Merenyeh boleh, menyalah jangan. Sebenarnya para musisi itu, para seniman itu harus punya idealisme. Mau seperti apapun medianya, disrupsi bagaimanapun zamannya, ya kamu seorang musisi ya mana karyanya ya tetaplah. Tapi mungkin sebagai bahan diskusinya juga mungkin oke lah, seniman itu tidak bisa terpengaruh dengan apapun ya. Iya. Dia murni lah seorang seniman. Tapi kan kalau dengan kondisi seperti sekarang ini, artinya kebijakan negara harus hadir di dalam kondisi seperti ini kan. Karena YouTube Bahkan saya sampai berpikir kayak gini, Bang Teguh ya, setelah almarhum Andi Liani, oh iya juga bahwa nih teman kita Baal, mudah-mudahan proyeknya untuk membuat apa? Biografi yang almarhum Andi Liani. Biografi almarhum Andi Liani bisa terwujud dengan cepat. amin kita doain. Ya, setelah almarhum Andi Liani terus kita dengar ada Bang Opet, terus ada Ireng, anak Pinangnya termasuk Bang Teguh, termasuk yang terakhir. Terus kemarin kita mendengar ada Bintang 5. Tapi kan maksudnya mohon maaf gitu ya, tidak berada dalam level yang sama ya. Menurut abang tuh memang apa ya? Tuh memang perlu nggak sih kalau kita anak kampung, anak daerah, anak pulau, anak yang di luar dari kota besar Jakarta nih yang namanya support pemerintah ya, untuk hal-hal yang sifatnya kreativitas musik ini? Ya sebenarnya ada baik dan buruknya juga. Kalau aku nggak bisa bicara banyak juga gitu, karena aku baru 5 tahun di sini. Banyak tahun di Jakarta dilewati tanpa support pemerintah. Oke. Tapi berhasil ya? Ya alhamdulillah berhasil. Oke. Nah kalau di sini kan memang terjadinya tuh pemerintah tuh sebagai pegangan kan ya. Ya karena kan kita ekonomi kita kan memang bergantung dengan pemerintah nih Bang, dengan APBD gitu ya. Itu misalnya kayak gini, dalam 1 tahun aja berapa sih festival musik yang dibuat di Tanjung Pinang? Atau event-event musik ya. Event-event musik yang melibatkan anak-anak musik kan sangat tinggi juga ya. Sementara semua kegiatan itu kan pemerintah yang punya gawe, gitu kan? Jadi apakah juga meredupnya musik di Tanjung Pinang ini akibat pemerintah tak peduli atau gimana? Tidak juga. Kalau menurut aku mau 1 tahun 10 kali pun dibikin festival, tapi kalau senimannya lambat reaksi lambat atau mereka tidak menikmati apa yang mereka lakukan, nggak ada guna juga. Jadi menurut aku pemerintah ini cuma 10% lah. 90% libatannya musisinya. Artinya musisi. Ingat tuh, itu penting tuh bagi kawan-kawannya anak-anak musik bahwa selama ini saya selalu dengar pemerintah nggak peduli ini begini, bahwa kuncinya itu 90% adalah di dirinya masing-masing. Senimannya sendiri Sekarang berarti gini, pemerintah. dia berhasil di sini kan. Oke. Nah, kok pergi sana ke Jakarta? Siapa nak bantu dia? Ya. Ya. Produser bukan kenal tuh siapa wali kota. Tak mengatur di sana. Jadi maksud aku satu sisi baik, satu sisi bunuh diri juga. Oke. Masing-masing harus serius dengan dirinya sendiri lah ya. Ya harusnya pemerintah bergantung sama senimannya. Kalau besok ada pemilihan gubernur, dia harus datang ke seniman, gawain ngobrol. Nah, harusnya gitu. Nah, artinya pemerintah nih diharapkan bisa merangkul semua seniman. Dari seniman-seniman inilah bisa muncul program-program apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Artinya perlu sinergitas antara pemerintah dengan para seniman. Karena seniman ini kan dia bukan barang yang
bisa di sketsa dia. Iya. Barang ini kan harus murni original, harus murni spontanitas, harus murni dari diri dia. Bahkan kadang dia Jadi 2 menit ke independen depan dia. dia nggak tahu dia mau ngapain gitu. Tahu udah jadi aja ke 3 menit ke depan. Iya. Jadi menurut aku begitu di setting itu malah enggak. Kalau aku ya ini menurut pandangan aku. Jadi seniman itu harus berdiri sendiri. Kalau Ya mungkin barangkali teman-teman semua, Bang Teguh ini begitu struggle-nya untuk memperjuangkan idealisme bermusiknya ya, dan sampai pada sebuah titik puncaknya. Dan kalau yang pulang kampung itu pasti punya motif. Kalau Andi Liani pulang kampung karena dia wafat. Ini Bang Teguh sedang diskusi puncak pulang kampung. Ini misteri ini. Boleh kita kejar nih. kenapa? Ada apa nih? Oh ya kopi dulu. Oh, kopi tebalnya nih. Apa nih kopi tebalnya? Ngopi tebal, mau pintar tentang banyak hal. Nah, kopi tebal. Oh ya kita ingetin juga podcast kita ini namanya The Rene Club ya. The Rene Club itu kumpulan host-host ini karena kita di sini punya kebiasaan merenyeh ya. Dan ada 3 lagi yang belum ada. Ya, jadi kita host The Rene Club ini 9 host. Jadi kita nggak biasanya kan kalau podcast itu 1 host Satu narasumber satu. Nah, sebenarnya banyak ya kita terbalik ya. Kita balik. Hostnya banyak, narasumbernya cuma 1. Jadi setiap edisi itu pasti 1 narasumbernya. Jadi new podcast konsep. Sama juga dalam rangka menjawab era disrupsi itu lah. Oke, nih balik kita masalah kopi. Kenapa balik kampung? Kenapa balik kampung, Bang? Jelas dulu. Balik kampung sampai nanti yang balik kampung ini. Balik kampung atau balik kampung? Ya kalau dari tiket ternyata kan doa aku untuk mencari diri itu terkabulkan gitu. Aku menjadi di bawah Pai sebagai asisten dia, belajar sama dia. Ternyata di songwriter dan arranger itulah duniaku. Akhirnya 2 tahun ikut Pai aku bisa bikin studio sendiri di Dharma Wangsa dan daerah yang elit itu terkabulkan gitu. Oh ya tadi belum terjawab sebenarnya ya. Abang tadi kan belum menemukan ya apa passion aku ya. Ternyata kan belakangan baru abang menyadari songwriter dan arranger. Menemukan passion itu kapan? Ya begitu Pai mengenalkan dunia. Waktu aku datang kan sama Opik kan, udah selesai bikin sama Rere Grass Rock. Soalnya nih apa proyek kita nih dia bilang gitu kan. Mulai curhat lawak ya kan. Ngomong. Jadi gini kata dia. Sebenarnya aku kan gitaris bilang. Apa sih yang belum bisa masuk dari gitar tuh tadi pecah sama dia. Di mana kau nih? Kayaknya di sini. Nah, udah kalau kau di sini kau bisa bikin lagu, kirim ke aku. Kau bisa bikin lagu bisa lah, aku bilang. Bikin lawak. Maksudnya biasanya berapa 3-4 hari. Ini Pak, lagu udah ada. Kirimlah ke Trinity. Warner atau Warner? Gak lama gitu, wah, tunggu suruh kau tadi bilang. Buat si Eli Geger, tau Geger band. Eli itu vokalisnya solo, Bayang Garap. Lagu itu pula kau nih, dia bilang gitu. Oh, cair itu. Otak kita ada cair aja loh gitu. Karena dari rumahku ke Bay itu naik patas dari Lebak Bulus tuh cuma 1 patas so aman nunggunya. Saking nak ngirit kan, 3.500. Nah jadi nunggu kan cair tuh lah. Cair lah begitu pengen ngeliat aja jadi hits. Dah aku ikut aku jalan. Mana Pai pergi aku ikut. Gitu. Wah ke musikal, wah ke Trinity ya. Begitu ke Trinity ke musikal kemana dia langsung pasang badan. Pak Andi kan suaminya Wacin. Bos, ini yang mau pasukan nih. Tangkap dulu lah, jadi tangkap orang susah kita gitu. Oh jadi Pai udah menangkap kalau Bang Teguh ini Punya potensi. punya di situ. potensi. Aku tak tahu lah, aku cuma melihat Pai itu begitu memperjuangkan anak-anak, tidak aku aja, semua digituin dia. Udah keliling semua, udah kau udah mendengar udah, kau jalan sendiri. Jalan apa? Udah, Sony kemana, khusus semua. Oh ini dari Palu ya, punya 4 khusus. Oh ini anggota apa ini? Itu CD-nya khusus. Karena dia Bang, tapi oke itu saya bilang oke lah. Itu balik kampung kenapa? Kan udah dalam tingkatan yang bagus, fashion udah dapat, ya rezeki udah dapat, udah cek yang terakhir udah dapat. Posisi puncak lagi kan? Posisi Udah punya puncak. studio di Dharma Wangsa yang saya tahu juga Dharma Wangsa itu daerahnya daerah Dari elit. ya daerah selatan lah permainan Iya. itu ya. Terus kenapa balik ke pimpinan? pertama aku tuh tak pernah terpikir apa itu pertama. Tapi begitu setahun bapak awak meninggal, udah mulai goyang.
Jangan nangis ya, jangan sedih. Tak ada adegan sedih di sini yang dibuat, oke? Ya. Jadi entah bagaimana, mama telepon lah. Mana sehat, mama sini aja lah, aku Jakarta daripada di Pinang. Enggak lah, aku kecil di sini di Plantar, aku suruh bawa aku ke daerah macet. Ditambah gitu ya. Kalau balik dia bilang, walaupun itu cuma bahasa basi kan. Aku cuma nak tinggal nih mak, aku kerjaan aku di sini, ya tak masalah, aku di sana aja, mama pun aman aja. Setelah aku bicara itu terpikir lah, wah, udah pikir seminggu aku curhat sama bini aku bilang aku ke mana lagi pergi aja. Katanya pula bini awak kan. Kira dalam 2 minggu itu putuskan kan, tanpa pikir-pikir apa kerjaan. Dan tinggalkan semua itu. Tinggal semua. Tak ada aku bikin kerjaan, entah gimana kok barang itu gitu ya. Tak ada terpikir apa. Pindah ya. Apa menyisakan masalah di Jakarta untuk pulang ke Tanjung Pinang? Tapi sebelum pindah, kalau tidak salah itu Mas Teguh juga sempat Bang Teguh sempat mengalami berbagai cobaan hidup lah. Sempat bertani saya dengar di Jakarta, di tengah kota ya. Sempat bertani berkebun. Itu gimana ceritanya itu? Iya, di situ kan tanahnya tuh 800 meter. Rumahnya kecil. Sisa tanah banyak. Sisa tanah Jakarta itu kan gembur. Awak tanam jagung, tanam cabai, tanam apa semua kan. Cabainya besar-besar. Terjadi. Pisang. Orang kampung tuh nak ambil, Pak, minta cabai, ambil. Tak bisa ambil semua. Terus karena itu kampung kayak kampung Jawa, jalannya cuma jalan motor, cuma tanahnya 800 meter itu kan. Jadi orang kampung tuh nak bikin sunatan, nak kawinan, nak bikin acara pakai rumahku. Pak, oke lah sunatan. Lu bangun. Jadi kampung itu tempat rumahku jadi kumpul orang. Sampai jam 1 malam. Di rumahku kumpul orang kampung. Dari yang main burung. Kampung apa? Main batu akik. Kampung apa? Gang Bacang, Kampung Hutan. Hutan. Gang Bacang. Masuk IAIN itu. Win itu masuk loh Win. Tempat ngumpul juga. Jadi di Jogja juga tempat ngumpul, Jakarta. Nah itu dia paling di sini kosong tempat ya. ngumpul. Datang dari Cibubur, datang dari mana? Berapa orang ngumpul di rumah Bang? Rame lah. Kalau anak-anak musisi sih nggak begitu banyak lagi. Banyak tuh anak burung, anak kampung. Nah, setelah pulang ke Tanjung Pinang, pulang kampung ini, apa harapan Mas Teguh terhadap pengembangan musik di kampung kita ini? Terutama untuk ini kan adik-adik kita yang punya hobi musik lah. Iya sih, saya berharap ini aja. Maksudnya sekarang kan keberadaan YouTube dan medsos gitu ya. Jadi ya mereka bisa menyerap dengan baik. Memanfaatkan media itu. Nah, itu cuma sementara kan cuma itu, siapapun itulah. Dan saya berharap mereka tuh komunitas yang mereka bangun dengan seumuran mereka itu pun kurang baik juga. Harus ada 1-2 orang yang Memayungi. karena takut salah mazhab juga. Salah. Salah mazhab. Berarti banyak mazhab di dunia musik ini. Istilahnya salah pegangan tentang yang saya bicarakan awal tadi. Akhirnya nggak punya kekuatan untuk bertahan. Ya minimal apa yang dia lakukan dia bisa nikmati. Jadi nggak ada tekanan hebat dan tak hebat atau apa. Bang, ya untuk diinformasikan juga kan bahwa Bang Teguh ini kan kami ada 9 orang bentuk kawan ngopi lah, namanya The Renyeh Club. Yang salah satu produk The Renyeh Club adalah kita seperti dari jelaskan melalui podcast ini. Bang Teguh juga salah satu bagian. Tadi Abang berbicara ada nyinggung masalah ekonomi, masalah pemerintahan, kebijakan, politik, masalah. Dan saya termasuk orang mungkin dengan Bang Hengki sama, mungkin Bang Agus juga, mungkin Pembuang juga sama, yang agak sebenarnya terkejut juga ketika Bang Teguh mau mengumpul dengan kita ini. Karena kan selama ini musisi itu kan dengan dunianya saja. Tapi kok seorang Teguh nih mau sih ngumpul, saya yang ketua partai politik, ini yang pengacara,
Kang Agus yang orang broadcaster, ini dari media, ini dosen, terus ada juga Pak Robi Patria, Bang Mas Pur Tila Wahyu yang tentang dewan, ada Bang Willy yang organisatoris. Kok ada nyelip satu musisi ini ngapain? Kok mau gitu? Dengan kami dan bikin grup yang grupnya merenyih lagi. Itu keluaran sih Bang. Kemarin tuh aku sempat zikir. Coba zikir. Sholat haji juga ya? Sholat istiqoroh dulu ya. Di gunung-gunung. Coba istiqoroh. Salah. Kalau aku sih, yang harus berterima kasih. Maksudnya bisa diterima dengan di samping orang-orang yang berpengalaman di bidangnya gitu ya. Di bidang politik, di bidang penyiaran, di bidang administrasi, edukasi. Sementara aku nih orang yang jauh dari itu semua. Dan tipikal aku orangnya nggak ribet, simple orangnya. Bagi aku, apa yang aku lakukan sekarang nih ada hikmah dan ada pesan yang ingin disampaikan oleh Tuhan, lebih ke sana. Jadi aku ikutin aja. Tadi ada energi besar seorang Albiandri, terus tadi mau menyambungkan apa tadi? Ada. Ya bisa jadi, ya kan aku ikut kenal Al hampir 2 tahunan lah. Ya, padahal dia bukan musisi loh. Yang dia bicarakan ini semua. Jadi begitu gabung ke kalian kan, jadi enggak perlu lawan siap juga lah ya. Oh, ini Al Lagi ini. Provokatornya. Provokatornya. jodohnya sama dia. Iya. Tapi gini, jangan sampai juga salah menduga kalau Bang Teguh ada di Tanjung Pinang, beliau ini sudah melepas Karyanya melepas berkarya industri musik, salah. melepas semuanya, ternyata kan tidak. Ya Bang, Abang masih berhubungan dengan industri musik kan? Masih, dan mungkin ini lagi puber. Lagi bubar Berdua. Bubar dua ya. Jadi betul-betul kayak zaman 25. Bes. Jadi masih Berarti tetap semangatnya mah Iya. makin membara gitu ya. Songwriter sama arrangernya tetap Udah itu masih apa lagi? itu memang passion Abang dan sampai sekarang masih terus. Atau sekarang masih sedang ada order pembuatan lagu dari Ada. mungkin dari Jakarta, dari Dari Jakarta ada kemarin, cuma tidak aku ambil. gitu. Aku maksud belum. Sementara ini baru bikin project yang ngalir aja. Nah, itu di note tuh bahwa seorang Teguh Deswanto Menginginkan ditawarin oleh label untuk menerbitkan single atau lagu, tapi Teguh Deswanto menolak karena beliau ingin yang menyanyikan lagunya adalah anak Tanjung Pinang. Anak Tanjung Pinang yang hobi bermusik, yang suaranya bagus kayak saya. Berat. Komunikasi dengan Bang Teguh, sharing kali aja di situ Bang Teguh lihat, wah ini paten nih. Mana tahu jadi seperti kayak Bunga Citra Lestari, Ari Lasso ya Bang ya. Dan itu anak Pinang. Berarti di Tanjung Pinang ini Mas Teguh punya studio sendiri berarti ya sekarang? Studio untuk workshop ada di rumah. Studio Tapi, workshop. Untuk eksekusi secara teknisnya ada di Kamboja. Di Kamboja. Oh. Tempat Imam. Oh, gitu ya. Masih berhubungan dengan pihak luar juga pihak lainnya. Belum. Iya. Bang. Kalau gitu apa sih sebenarnya obsesi Abang yang belum tercapai? Obsesi yang belum tercapai apa ya? Ini studio sendiri. Ya mungkin punya studio sendiri, punya ruangan sendiri, punya yang berbau sendiri lah. Di Tanjung Pinang ini ya, di Tanjung Pinang ini kan maksudnya. Ya, tapi begini juga, kan tadi abang cerita juga sempat di awal, terus banyak juga saya juga punya kawan-kawan atau sekolah yang punya bakat musik tapi akhirnya sekarang mungkin jadi pegawai negeri atau jadi apa karena orang tua tidak memberikan apa Jalan. tidak menyetujui lah. Sebenarnya musik tuh bisa buat menghidupi keluarga atau bisa buat berduit nggak sih kayak Bang Teguh ini berduit nggak sih? Sekarang gue tak ada. Apa? Tak, ya, tapi dari dulu. Kalau abang buat lagu-lagu soalnya tuh nggak berduit juga. Ada. Dulu studio punya, segala Oke. punya. Itu sampai punya tanah 800 meter di Jakarta. Iya. Sekarang abang punya berapa anak? Saya anak 4. Istri? Istri alhamdulillah 1. Satu bang. Bukannya kalau musisi itu banyak cewek gitu. Insya Allah sih. Dikelilingi. Saya sih siap aja kalau. Siap aja. Saya kira insaf saja, hanya siap saja ya. Kalau di garis bawah Itu ya. penting bahwa Cuman istri guys ya. sekarang bahwa itu apa karya itu kan lebih dihargai ya bang. Iya sebenarnya
penekanannya nggak ke situ juga, karena itu ada pembenaran juga. Memang karya itu identitas, itu udah hukum alamnya begitu. Kalau seniman nggak ada karya, ya ngapain ya seniman ya. Itu hanya identitas, harga tidak dihargai itu tergantung bawaan kita lagi. Tapi yang paling penting masyarakat dipisah gitu antara yang pertanyaan kau mau jadi kaya atau tidak. Nah, itu kadang-kadang menjadi lambang. Itu nggak bisa terjawab juga gitu. Ada yang secara ilmu mungkin aku sama Pak sama Dani mungkin ya bisa jadi tidak jauh gitu ya levelnya gitu. Tapi mereka lebih beruntung. Dan orang kayak aku nggak aku sendiri. Sama kayak saya lah, Bang. Saya nyalek 2 kali ternyata nggak dapat, tapi ada yang beruntung dapat. Berarti ada keberuntungan laki, tapi itu semua juga dipengaruhi oleh usaha. Ya, Usaha dan artinya kesungguhan. mungkin dari penekanan itu Bang, kalau industri musik ini kan sekarang banyak yang ujuk-ujuk tiba-tiba viral terus dapat banyak income gitu. Nah, sedangkan kalau menurut Abang bagaimana Bang? Apakah bermusik atau industri musik ini lebih kepada proses perjuangan atau keberuntungan? Proses. Tetap proses. Keberuntungan bukan wilayah kita. Proses itu sangat penting. Proses sangat penting ya. Jadi hasilnya bukan warna kita. Nah, jangan dibicarakan tentang viral tak viralnya. Oke, jadi bermusik itu tidak identik dengan membuat sensasi, tidak? Iya, nah itu yang beda ketika masuk ke ranah visual banyak berbicara tentang itu karena marketing kan. Nah di anak band ini kurang bicara tentang sensasi itu. Misalnya apa yang disuruh buat gini, enggak lah, gitu kan. Itu proses ya. Ini kita ada Pak Alfiandri, Pak Peguang, Pak Faisal, Kang Agus sama Bang Hengki. Kita akan berikan satu pertanyaan masing-masing satu. Tapi pertanyaan itu sesulit apapun pertanyaan itu, Bang Teguh wajib jawab. Walaupun itu masuk ke dalam ranah private sekalipun wajib jawab. Karena di podcast ini narasumber itu yang pertama harus memang jujur sejujur-jujurnya. Insya Allah. Ya. Jadi ini kita mulai dan bernyali. Itu baru anak pinang. Jadi ini kita mulai dari mana, siapa yang mau tanya dulu pertanyaannya? Dari ujung. Yang pokoknya karena pertanyaannya wajib dijawab dan hanya satu pertanyaan saja. Mungkin kalau saya mungkin pertanyaannya umum aja, tapi umumnya ini sebenarnya menyangkut hak Bang Teguh sebagai pencipta lagu dan pengubah arranger ya. Nah dulu mungkin ketika lagu ciptaannya hit, ketika ada yang dinyanyikan Ari Lasso dan BCL, waktu itu kan undang-undang hak cipta kan belum ada kalau nggak salah ya. Sudah ada. Kalau nggak salah kan itu ada undang-undang hak cipta kan 2014, undang-undang 25 kalau nggak salah itu undang-undang hak cipta. Nah, apakah seorang Teguh Diswanto sampai saat ini masih bisa menikmati haknya sebagai seorang pencipta? Itu kan royalti dan sebagainya. Royaltinya masih diterima. Dari lagu-lagu itu masih dapat PT tak? Gitu. Undang-undang itu kan ada, itu kan salah satu dari pemerintah untuk menjamin melindungi hak para pencipta, termasuk pencipta musik dan lagu. Bang Teguh sendiri merasakan gimana manfaat dari undang-undang itu? Iya, kalau undang-undang secara utuh kan baru 2014. Tapi undang-undang mewakili si pencipta sudah ada dari tahun berapa? 2005. Hanya yang secara utuh yang pasal-pasal itu memang 2014. Ya, undang-undang hak cipta. Tapi dari 2005 aku dikontrak dari sampai sekarang. Aku menerima, menurut aku ya layak aku dapat sampai sekarang. Terakhir kemarin bulan puasa masih dapat. Lebaran kemarin uang air kalian itu udah dilihatin. Tapi jangan ditanya berapa misalnya gitu ya. Ya, alhamdulillah. Tapi jangan ditanya berapa case-nya gitu. Jangan ditanya berapa case-nya. Yang penting berarti hak ada sebagai hikmah untuk lebaran itu dari situ ya. Alhamdulillah. Pokoknya hari ketiga luar tuh. biasa. Hari ketiga tuh lihat ATM tuh, alhamdulillah. Ada laptop ya. Iya kan? Untung tak ada orang. Itu lihat di ATM. Hari raya ketiga nggak nunggu air kaleng dari pejabat. Posisi. Ya kan dapatnya dari royalti karya. Dari karya ya kan. Oke, kalau saya gini, karena Abang itu sebagai seorang yang sukses di industri musik, artinya Abang sudah bisa dikatakan Abang ini artis artinya. Pernah tidak ada seorang fans yang sangat menggilai Abang sampai mengganggu privasi Abang?
Berapa lama terganggu itu? Bertahun nggak? Dia lebih terganggu ternyamankan ya. Kalau di rumah kan mengganggu. Ini dia harus tahu juga. Dia bertahun nggak? Kak lah. Kebetulan kan aku di Dharma Wangsa tuh studio aku itu rumahnya besar, aku sewa-sewakan. Ini aku sewain anak The Fly, ini anak Juliet, anak Bonus, anak Pixel, anak Tiket, apa kan gabung di situ. Informasi Bang Teguh ini termasuk anak band atau musisi yang setia, karena saya dapat informasi lepas dengan istri tercinta sekarang nih pacaran dari sekolah ya Bang. Oh, Luar biasa dengan godaan yang seperti tadi itu, tapi masih tetap bisa menjaga hubungan dan cuma satu lagi Bang ya. Alhamdulillah. Pecinta sejati. Oke, Bu Guam. Oke. Tadi sudah untuk musisi Tanjung Pinang. Nah, saya hanya ingin tanggapan harapan Mas Teguh terhadap pemerintah kita nih Mas, terhadap industri musik yang ada di daerah. Seperti apa harapan Mas Teguh? Iya, jangan Jakarta terus ya. Ya, jangan Jakarta terus. Maksudnya pemerintah setempat. Ya, pemerintah daerah terhadap seniman-seniman daerah terutama untuk musisi gitu. Harapannya seperti apa? Iya, maksud aku berharap tuh pemerintah yang baru besok bisa menempatkan seniman tuh di posisi yang benar. Bisa jadi jalan tengah juga gitu kan. Misalnya sekarang Dewan Kesenian ya jangan dibiarkan terlantar lah. Karena ini kan bahasa Dewan Kesenian tuh satu bahasa yang bisa menyampaikan ke seniman-seniman lainnya lewat Dewan Kesenian. Kalau dia aja tidak diabaikan ya bagi awal. Oke, Bang Aal. Ya, rupanya dari Tanjung Pinang itu banyak yang merambah di ibu kota. Yang terakhir almarhum Bang Runir, saya siapa Bang? Beliau itu juga yang mendampingi beberapa artis besar di Jakarta. Tragis memang barangkali yang harus kita sikapi. Setiap orang-orang yang punya karya, yang berbuat banyak dalam aktivitas nyatanya, justru dia akan disanjung dan dipuja dia tiada gitu. Ya, almarhum Diliani, Bang Rayunir. Mungkin pertanyaan saya, apa sih yang membuat abang paling gugup dengan masa depan musik, dengan kehidupan abang? Tak apa ya. Dari abang paling gugup, khawatirkan? Tidak ada yang khawatirkan? Sekarang aku punya anak 4. Ya paling gugupnya nih besok anak naik sekolah, anak masuk sekolah, paling masalah biaya. Nah, paling juga nanti ada lah. Anak pertama kan ada kawin, bentar lagi insya Allah aku jadi grandpa. Kakek Teguh. Kakek rockstar. Yang aku sedang kejar tuh titik-titik itu maksudnya apa sih yang dibikin gugup? Apa yang kita mau gugupkan sih? Jadi titik ada kekhawatiran itu sebenarnya tidak ada. Nggak ada. Jalani dengan optimisme, dengan idealismenya. Akhir syukuri. Nah, Terakhir. saya banyak belajar bersyukur juga nih. Kalau enggak mungkin hijau tuh kalau enggak bersyukur. Iya. Jadi itu mungkin barangkali pertanyaan saya. Kekhawatiran itu. Karena sebanyak jalan cerita, Banyak orang di situ yang terjebak. aku khawatir dan aku takut dan aku duduk. Nah, ternyata Bang Teguh sudah mempersiapkan itu semua. Iya, kalau menurut aku pada akhirnya proses seni proses kesenimanan yang orang bilang itu atau proses bermusik aku pada akhirnya ini hanya dari sekian waktu yang dilewati ternyata aku hanya belajar berbahasa itu dan nggak mungkin baju musisi itu mau aku pakai 24 jam. Aku harus jadi orang tua, aku jadi bapak juga, harus jadi teman juga. Jadi penempatan itu penting juga lah, kalau enggak ya kita balik juga kan. Kedepannya kita lah. Kedepannya ya manapun kita. Tadi abang menyebutkan bahwa ada karya abang yang pertama yang merupakan membawa karya-karya abang yang lain itu adalah lirih. Lirih itu di data industri itu pengarangnya adalah Candy Canesta. Lirik oleh Ari Lasso, arranger oleh Topati.
dan saya tidak menemukan nama Teguh Riswanto di situ. Oke. Terus setelah lirik itu ada juga saya baca bukan Rewan Gombal, ya, bukan Rewan Gombal yang oleh Judika. Kalau kecewa itu jelas memang Bang Teguh Riswanto. Bukan Rewan Gombal itu kalau nggak salah saya munculnya di situ Dewi ya. Bukan Aris. Terus juga di lagu yang dinyanyikan oleh Warna grup vokal Warna, terus dinyanyikan oleh Raffi Ahmad dan Yuni Shara 50 tahun lagi. Itu yang saya tahu yang mengarang Bang Teguh, tapi yang di situ namanya adalah Dewi. Ya, itu sebenarnya terus ada lagu apa lagi satu lagi kalau nggak salah lagu Ari Lasso ya, satu lagi ada ya. Tapi yang umum ya, yang hit ya. Itu gimana sih Bang? Iya, kalau sebenarnya benar nggak sih ini Teguh yang ngarang atau memang gimana, atau memang industri itu begitu? sebenarnya Waris kemarin terutama Ari Lasso ini sebenarnya minta maaf juga karena dia ada berusaha setiap diwawancara TV7, Trans 7 atau apa tuh dia sudah berusaha. Termasuk yang kemarin si Lasso posting di YouTube, aku udah komplain. Meluruskan Sudah, terutama bunga yang sudah diambil itu bunga akhirnya semua ada lengkap gitu. Okay. Cuman yang belum diperbaiki itu kayak yang gue bilang tadi. data itu ya. Kenapa harus tidak bisa dirubah ya, data? Bisa. Kalau data reality ada, mau Maksudnya di setiap orang mencari Deskripsinya deskripsinya ternyata nama orang lain explicit, gitu. ya. Itu apa tidak bisa dirubah? Iya, aku udah komplain kemarin. Yang Ari Lasso terutama Liri itu. Karena kan secara proses Liri itu kan aku sendiri. Cuman aku mengikut sertakan Sandy karena kita kan satu perjalanan. Pagi-pagi jam 7 rokok tinggal 2 batang kan. Jam 7 tuh saya rokok 2 batang, kita berdua lagi. Kita bikin akustik jadi lagu kan. Karena suara Sandy ini memang suara industri kan, kalau aku yang nyanyi belum tentu terima. Saya kok nyanyi katanya. Siapa nih? Ari Lasso nih. Ari Lasso masuk. Wah, gimana kalau aku yang bikin lagu? Sebenarnya aku keberatan. Tapi aku pikir aku dan Sandy butuh cengkraman kuat juga di industri. Ya karena itu bukan aku juga yang bikin. Bukan kita juga, kalau aku ya. Toto lagu itu jadi juga gitu. Cuma lewat aku yang Menarik. Maksudnya lagi bukan aku juga yang bikin tiba-tiba jadi maksudnya oh Allah gitu. Iya, kalau Anugerah. aku berpikirnya gitu, jangan jadi kalau aku selalu bertolak ukur itu jadi aku tak merasa hilang. Nah, ini terjawab dari pertanyaan saya, kekhawatiran tadi. Saya selalu menjalani hidup pasti ukuran saya harus itu. Rezeki sudah ada penempatannya. Oke. Dapat kesimpulan diambil bahwa perjalanan seorang Teguh itu sebenarnya tergambarkan dari lagu-lagu yang beliau buat yang hit. Berawal dari sebuah kelirihan beliau hidup, pindah ke sana, pindah ke sini, Kecewa. terus beliau juga merasakan kekecewaan, tapi beliau juga adalah orang yang sangat menghargai sesuatu anugerah atau rezeki yang diberikan. Beliau adalah seorang suami yang setia seperti lagu Bukan Rewan Gombal walaupun banyak bergombal. Dan beliau walaupun beliau sudah pindah ke dalam kembali ke kota Tanjung Pinang, tapi beliau tetap berkarya karena beliau masih tetap terus ingin berkarya di usia beliau yang sudah mau menginjak 50. Beliau ingin berkarya tetap 50 tahun lagi. Artinya sesuai nama beliau ya, Teguh. Teguh. Bersatu kita teguh. Jadi itu edisi kita hari ini sebenarnya hanya gladi teknis, tapi kita kalau memang bagus kita tayangin. Berarti kalau kalian lihat video ini di channel kita, berarti kita nganggap ini layak tayang. Tapi kalau ternyata kawan-kawan melihat ini masih banyak kekurangan, tolong bantu kami dengan Subscribe, like, and share. Komen. Ya, terus Di like dan komen. bantu dengan apa? Lagi Pak Egi? Share ke grup-grup yang lain biar Loncengnya di klik. Loncengnya juga. ya. Kita di sini niatnya agar ini semua channel ini bisa mendapatkan manfaat, memberikan pencerahan ke Semua pada mana-mana. Kalau satu kata dari saya tentang channel ini adalah informatif, solutif, edukatif, Mendalam. Bahagia. Mencerahkan. Itulah Merenyih Club Ngopi Tebal. Merenyih boleh, Menyalah. Merenyih boleh, menyalah jangan.